Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang kami hormati Forkopimda yang kami hormati Ketua DPRK Kabupaten Bener Meriah, PJ Bupati Bener Meriah, Kapolres, Bapak Dandim, Kajari, Kepala Pengadilan Tinggi Bener Meriah. Yang kami hormati Kepala Kemenang, para anggota komisioner dan sekretariat di Kabupaten Bener Meriah, Ketua dan Ketua Bawaslu Bener Meriah, Ketua dan anggota Bawaslu Bener Meriah, Ketua Ibu Tim Perumus dan Tim Panelis yang kami hormati pasangan calon 01, 02, 03 dan 04 yang kami hormati dan Dibrimob 3 Batalion Bener Meriah, Kepala Kesbangko, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Rumah Tahanan, Kasatpol PP, Ketua KLPI, profesional, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang kami banggakan, Bapak Ibu pimpinan partai politik dan partai politik lokal, partai politik pengusung dan pendukung, Ketua dan komisioner serta sekretariat aktif Aceh Tengah yang kami banggakan, rekan-rekan pers yang kami banggakan, dan salam hormat bagi hadirin yang belum kami sebut satu persatu namanya, serta segenap hadirin yang saya hormati dan muliakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik jagat raya dan segenap isinya, pemberi hidup dan mati, pemilik kekuasaan dan penguasa hari pembalasan. Kepadanya kita menyembah dan kepadanya kita berserah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul penyuluh semesta dan pengibar panji perdamaian. Selayaknya kita jadikan suri tauladan untuk menjemput masa depan yang diridhoi Ilahi Rabbi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pagi ini di bawah langit Bener Meriah yang penuh sejarah dan berkah, kita mulai babak baru dalam perjalanan demokrasi di Tanah Gayo. Dan debat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bener Meriah tahun 2024-2029 ini bukan sekadar formalitas, melainkan momen bertuah yang akan mengukir masa depan kita bersama. Bener Meriah telah melewati banyak hal, dari gemuruh konflik hingga deru pembangunan, dari tangis konflik hingga senyum perdamaian. Kini kita berdiri di persimpangan penting. Kemana arah Bener Meriah selanjutnya? Jawabannya ada di ruangan ini dan pagi ini. Kepada para calon pemimpin, ingatlah bahwa kursi bupati bukan tahta kekuasaan, melainkan amanah rakyat. Tunjukkan kepada kami bukan hanya pintar berorasi, tapi ketulusan hati untuk mengabdi. Sentuh hati kami, rakyat yang rindu perbaikan, sehingga mandat kelayakan memimpin tanahmu yang dahulu. Para ulama dan pejuang tercinta diberikan dengan cinta, dukungan dan doa. Dan wahai rakyat Bener Meriah yang budiman, jadilah pendengar yang menyelami dan mencerdasi, timbang setiap kata, nilai setiap gagasan, karena pilihan Anda nanti bukan hanya tentang siapa yang akan duduk di kursi tahta, tapi tentang nasib anak cucu kita, tentang Bener Meriah seperti apa yang akan kita wariskan nantinya. Semoga debat pagi ini membuka mata, pikiran juga hati kita, serta mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita saksikan pagi ini lahir pemimpin yang tidak hanya cakap berkata, janji, tapi juga mampu bekerja nyata, mewujudkan Bener Meriah yang lebih baik, yaitu Bener Meriah yang Islami, maju, sejahtera, berkeadilan, beridentitas dan berkelanjutan, sehingga gegak perdamaian abadi dan wujud negeri yang baldatun thayyibatun warahmatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, izinkan kami Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah menghadirkan kepada seluruh kita, kepada seluruh rakyat,
gelaran debat calon bupati dan wakil bupati periode 2024-2029 dengan tema inovasi strategis dan pembangunan berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan kesejahteraan masyarakat Bener Meriah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Komisioner KIP Bener Meriah, Bapak Khairul Ahyar SE. Dan hadirin serta pemirsa yang berbahagia, sesaat lagi kita akan masuk dalam gelaran acara debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bener Meriah Pilkada tahun 2024. Dan marilah kita sambut moderator kita, Ibu Siti Aminah SIP MM LS dari Kota Banda Aceh. Bener Meriah 2024, Siti Aminah SIP MMLS, dosen ilmu moderator debat publik calon bupati dan wakil bupati Bener Meriah 2024, Siti Aminah SIP MMLS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati pada acara debat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bener Meriah tahun 2024. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mendengarkan ide, visi, dan misi dari para calon pemimpin daerah kita untuk membangun Kabupaten Bener Meriah menuju masa depan yang lebih baik. Tema debat kita pada hari ini yaitu inovasi strategis dan pembangunan berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan kesejahteraan masyarakat Bener Meriah. Saya Siti Aminah sebagai moderator pada acara debat kali ini. Hadirin yang berbahagia, sekadar kami informasikan debat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bener Meriah dapat ditonton secara langsung melalui live streaming di Aceh TV, Radio Republik Indonesia, KIP Bener Meriah, dan Tribun Gayo. Hadirin dan pemirsa yang kami hormati, kami akan mengundang naik ke atas panggung pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bener Meriah nomor urut 1, Edi Saruman Usman SPDI dan Rais Abidin SA. Partai Pengusung, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gabungan. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada calon nomor urut 1. Baik, silakan kepada paslon nomor urut 1 mengambil tempat yang telah ditentukan. Baik, kami akan mengundang juga naik ke atas panggung pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bener Meriah nomor urut 2, Insinyur Haji Tabora Abu Bakar dan Arlia Ian. Partai Pengusung PKB, Gerindra, Hanura, Demokrat, dan Partai Aceh.
Baik, kita sambut paslon nomor urut 2, kita beri aplaus. Baik Bapak, terima kasih. Silakan mengambil tempat di tempat yang telah ditentukan. Baik, kita udah juga naik ke atas panggung pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandar Meriah nomor urut 3. Muhammad Amin dan Ridwan Abdul Muttalib, Partai Pengusung Golkar, PKS dan PNA. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 3. Silakan Bapak mengambil tempat yang telah ditentukan. Baik, hadirin harap tenang. Selanjutnya kami akan mengundang naik ke atas panggung pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandar Meriah nomor urut 4. Bapak Dailami dan Kamarudin dari calon independen. Baik, hadirin tenang, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Tablak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandar Meriah tahun 2024. Baik Bapak, dipersilakan untuk mengambil tempat duduk di atas yang sudah disediakan. Keempat paslon silakan mengambil tempat duduk yang telah disediakan. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk memperkenalkan tim panelis dalam debat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandar Meriah. Berikut tayangan profil para tim panelis. Yang pertama, Profesor Dr. Insinyur Abu Bakar Karim MS, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Siang Kuala. Yang kedua, Dr. Jamhuri MA, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN
silakan untuk mengambil tempat kembali dan Ketua KIP menyerahkan soal pertanyaan kepada moderator. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik, hadirin, kita saksikan bersama bahwa soal masih dalam kondisi tersegel. Kami akan menyusun di dalam rak yang sudah disediakan. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mendengarkan visi dan misi dari masing-masing paslon dan juga kita akan membacakan tatip dalam acara debat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bener Meriah. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, sebelum sesi debat dimulai, berikut ini adalah tayangan tata tertib debat yang telah disusun oleh Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Bener Meriah. Tata tertib ini penting agar debat berjalan dengan tertib, transparan, dan adil. Kami harapkan kerjasama dari seluruh hadirin untuk mengikuti aturan selama debat berlangsung. Mari kita simak bersama tata tertib debat berikut ini. Tata tertib debat kandidat calon bupati dan calon wakil bupati Bener Meriah Pilkada tahun 2024. Pertama, setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lokasi debat. Kedua, selama acara debat berlangsung, para tamu undangan dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pasangan calon, moderator, dan panelis debat publik. Ketiga, debat publik akan dipandu oleh moderator. Keempat, pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara dan tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. Kelima, waktu segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Keenam, pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pada pasangan calon lain. 7. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema, visi misi, dan program. Kedelapan, moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Kesembilan, paslon dan peserta dilarang membawa atribut kampanye selain yang melekat di badan. Tata tertib debat kandidat. Baik, itulah tata tertib debat kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki segmen pertama. Namun kami persilakan dulu untuk keempat paslon mengambil tempat di depan podium. Baik, terima kasih hadirin harap tenang. Kita hadirin yang berbahagia, kita kini memasuki segmen yang sangat dinanti-nantikan, yaitu segmen pertama. Mohon diperhatikan, pada segmen ini pembacaan visi-misi dan program oleh masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bener Meriah. Aturan dalam segmen ini, masing-masing paslon akan diberikan waktu 4 menit untuk menyampaikan visi dan misi. Perlu kami ingatkan, apabila waktu sudah habis, moderator akan menghentikan penyampaian. Waktu akan dimulai ketika paslon berbicara. Baik, saya persilakan untuk paslon nomor urut 1 menyampaikan visi misi. Waktu Anda 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah, selamat beriring salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bandar Meriah merupakan daerah yang indah. Bandar Meriah anugerah Allah yang diberikan untuk kita semua masyarakat Bandar Meriah. Namun di tengah keindahan, di tengah masyarakat begitu diberikan kenikmatan oleh Allah, tentu banyak kekurangan di sana sini. Oleh sebab itu kami paslon nomor 1 ingin membawa Bandar Meriah maju, mandiri, religius, dengan satu harapan agar masyarakat Bandar Meriah betul-betul bisa merasakan terdapatnya sebuah kemajuan, terdapatnya sebuah kemandirian, dan terdapatnya sebuah situasi kondisi yang religius. Kami lanjutkan. Dalam kerangka menyusun visi dan misi ini ada 3 hal yang kami perhatikan. Pertama, berdasarkan kondisi objektif di lapangan, bagaimana situasi dan kondisi Bandar Meriah saat ini. Maka kerangka itu kami susun dalam bentuk 3 karakter. Pertama, yang harus kita selesaikan, yaitu visi pemerintahan. Yang kedua, yang sangat penting, visi pembangunan di Bandar Meriah. Yang ketiga, visi kemasyarakatan. Sehingga dari observasi tersebut muncullah visi ini yang kami beri judul mewujudkan Bandar Meriah maju, mandiri, dan religius. Nah, dari beberapa kondisi objektif di lapangan, banyak hal memang yang harus dibenahi dan diperbaiki di Kabupaten Bandar Meriah ini. Maka kami akan menawarkan sebuah solusi di dalam misi, yaitu kami bacakan, yang insya Allah kalau misi ini berjalan, Bandar Meriah akan lebih maju. Boleh dong tepuk tangan. Pertama, kita ingin mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Yang kedua, pengembangan ekonomi yang mampu bertumbuh pada pengembangan potensi daerah dengan merujuk pada potensi dominan pertanian, peternakan, perdagangan, dengan mendorong pendapatan dan penciptaan lapangan pekerja. Ini yang harus dilaksanakan apabila nanti terpilih menjadi bupati dan wakil bupati. Paham? Misi ketiga, wujudkan pemerintahan yang good government dan clean government dengan mengedepankan proporsionalitas. Misi keempat, peningkatan dan perbaikan kualitas layanan pendidikan dan pelatihan derajat kesehatan. Silakan lanjut. Baik, untuk masyarakat Bandar Meriah bisa melihat, bisa mencerna, dan juga bisa memikirkan bahwa kami 01 wajah baru, harapan baru, ingin memberikan perubahan untuk masyarakat Bandar Meriah. Kami kalau terpilih berpihak kepada masyarakat lemah yang selama ini belum terjangkau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap hadirin harap tenang. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Selanjutnya kita persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi dan misi. Waktu Anda 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para hadirin dan seluruh masyarakat Bandar Meriah yang menonton pelaksanaan debat ini, para pendukung dan relawan tagar yang kami banggakan. Pada kesempatan ini
izinkan kami untuk menyampaikan visi dan misi yang akan kami laksanakan jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati periode 2025-2030. Visi kami adalah mewujudkan Kabupaten Bener Meriah yang maju, sejahtera, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maju adalah suatu kondisi masyarakat yang hidupnya akan lebih baik dari sebelumnya, yang tercermin dari kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sikap dan perilaku serta pendapatan masyarakatnya yang tinggi. Sejahtera adalah kehidupan masyarakat yang terasa aman, nyaman, dan mampu mengembangkan hidupnya secara layak dan bermartabat. Bertakwa berarti terciptanya sebuah masyarakat yang taat, patuh, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan semua perintah dan menjauhi segala larangannya. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka kami akan melakukan misi antara lain: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui produksi dan produktivitas usaha komoditi unggulan kopi dan produk-produk lainnya dengan menerapkan teknologi pertanian, intensifikasi, ekstensifikasi, serta pembinaan sektor usaha lain seperti perdagangan, perindustrian, pariwisata, jasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengembangkan dan mempercepat pembangunan dan pemerataan jaringan infrastruktur prasarana jalan dan daerah marginal dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan. Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya, yang handal melalui peningkatan pendidikan umum dan agama dalam rangka mewujudkan insan yang cerdas dan bertakwa. Keempat, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, air bersih, dan sanitasi guna mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkualitas. Kelima, mewujudkan tata kelola pemerintah yang berintegritas, berkualitas, akuntabel, inovatif, dan terpadu yang berbasis pada teknologi dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat. Yang keenam, meningkatkan pelayanan sosial bagi rumah tangga kurang mampu untuk mendukung terciptanya kehidupan yang layak dan sejahtera. Yang ketujuh, meningkatkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka mempercepat pembangunan daerah. Yang kedelapan, mendorong serta memfasilitasi tumbuh kembangnya kelembagaan masyarakat pada semua bidang kehidupan dengan memberikan perhatian utama kepada pembangunan ekonomi daerah. Yang kesembilan, meningkatkan pelaksanaan dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya serta segenap aspek kehidupan masyarakat dengan meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan agama. Ke-10, mendorong pemanfaatan kawasan hutan dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Terima kasih. Mohon maaf Bapak, waktunya sudah habis. Terima kasih. Baik, hadirin harap tenang. Selanjutnya, marilah kita dengarkan penyampaian visi dan misi dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, yang tidak dapat kami sebut satu persatu dalam kesempatan yang sempit ini, mari kita sama-sama menggenggam harapan dan cita-cita demi Kabupaten Bener Meriah yang lebih baik dan lebih sejahtera. Kami pasangan Ridwan Abdul Muttalib dan Muhammad Amin sebagai wakil bupati dan calon bupati Kabupaten Bener Meriah dengan tekad komitmen yang tinggi untuk mewujudkan visi besar kerja menuju Bener Meriah Merdeka, mandiri, unggul, religius, tertata, dan amanah. Misi AMRI pertama,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas pertanian, hilirisasi, dan digitalisasi yang didukung oleh pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kedua, pembangunan kewilayahan yang berkeadilan dengan didukung infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Ketiga, mewujudkan kemandirian ekonomi melalui tata kelola anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel. Keempat, mewujudkan masyarakat yang unggul, islami, berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, transformasi pelayanan kesehatan, serta perlindungan sosial yang adil dan merata. Kelima, optimalisasi tata kelola pemerintah, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Dilanjutkan Pak Ridwan. 17 program unggulan kami, pembangunan agroteknopark kopi Gayau Indonesia, penerapan pertanian presisi, beasiswa untuk anak petani atau petani, pengembangan pesantren mandiri unggul dan berdaya saing, satu kampung satu UMKM, pembangunan Gayo Youth Creative Hub, penataan pusat kota dan kecamatan, pembangunan dan rehabilitasi 1000 rumah layak huni, pembangunan dan pemeliharaan jalan ekonomi, pemberdayaan masjid sebagai pusat keagamaan, pendidikan dan sosial, pengembangan wisata religi, sejarah, olahraga, kesehatan dan alam, pengembangan 7 kampung budaya Gayo, pembangunan rumah sakit tipe D di wilayah Timang Gajah, membuat zonasi atau relokasi untuk gajah, program Aceh Bersinar dan pagar kampung dalam pemberantasan narkoba berbasis kampung, kemudian pengembangan food estate dan penurunan status lahan masyarakat yang sudah tergarap dan memiliki potensi ekonomi dari hutan lindung menjadi APL. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana pepatah mengatakan, bukan gunung yang kita taklukkan, melainkan diri kita sendiri. Maka dari itu, perjuangan untuk mencapai kemandirian tidak hanya ada di tangan pemerintah, tapi juga butuh dukungan dari masyarakat. Kami yakin bersama-sama kita bisa menciptakan penerbangan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Kami tidak menjanjikan surga di bumi, tapi kami menjanjikan akan bekerja keras dan integritas bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik, selanjutnya marilah kita dengarkan penyampaian visi dan misi dari paslon nomor urut 4. Waktu Anda 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Berselawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Tidak dapat saya hormati satu persatu, maka saya jamak semua. Semua sangat saya sayangi dan saya hormati. Kami berdua dengan Bang Kamarudin disebut dengan Gakar, Dailami Kamarudin. Kami pasangan calon independen, tanpa partai, tanpa beban, tanpa hutang. Kami didukung langsung oleh KTP Masyarakat Kabupaten Bener Meriah. Dalam pembuatan visi misi kami telah melihat Kabupaten Bener Meriah yang perlu ditingkatkan adalah PAD, pendapatan daerah.
menurut hemat kami, apa yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah adalah banyaknya kolusi. Ini yang perlu kita berantas. Kemudian banyaknya saudara-saudara, anak NIBI, anak NIPON, ini yang harus bekerja di pemerintahan. Visi kami Bener Meriah tangguh. Kalau loyo, Mak Erot sudah tidak ada lagi. Ya, Bener Meriah tangguh dan bermartabat. Mainkan, misi, mainkan. Saya ulang visi kami dari Dakar, terwujudnya Bener Meriah, tangguh, adil, dan bermartabat. Untuk mewujudkan ini, kami ada beberapa hal yang kami tawarkan melalui misi. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta kerukunan umat beragama dengan penerapan syariat Islam. Yang kedua, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, serta bebas kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, membangun dan menata perkotaan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, lokasi pusat transaksi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kerajinan. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih Bapak. Terima kasih, waktunya sudah habis. Kita berikan untuk keempat paslon calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bener Meriah yang telah menyampaikan visi misi kepada masyarakat Kabupaten Bener Meriah pastinya. Baik, hadirin yang berbahagia, tetaplah bersama kami di debat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bener Meriah tahun 2024. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Ini jam berapa dah Niko? Nggak tahu lagi dah jam berapa nih. Nggak ada jam. Mau kemana kan Woy, kayak berburu kali? Kami mau ada pertemuan Bang Woy sama calon bupati. Abang ikut kah? Yuk. Pertemuan. Oh, memang kalian udah terdaftar ke sebagai pemilih? Pertemuan. Betul gak? Udah terdaftar gak sebagai pemilih? Oh, bagaimana cara ngeceknya Bang kalau kita udah terdaftar sebagai pemilih? Halo masyarakat Bener Meriah, apakah kamu sudah terdaftar sebagai pemilih? Caranya gampang, cuman menggunakan nomor NIK dan nomor HP kamu di halaman situs cek dpponline.kpu.go.id. Ingat, Rabu 27 November ke TPS. Mau golput? Jangan ya dek ya. Nah, gak tahu deh kan cara ceknya? Udah Bang, udah. Makasih Bang ya. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah. Khairul Ahyar SE, Ketua KIP Bener Meriah, sekaligus Divisi Keuangan Umum dan Logistik, Jarkasi SPD, anggota Divisi Hukum dan Pengawasan. Hasanah SH, anggota Divisi Teknis Penyelenggara. Syah Putra SIP, anggota Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Fajar Riarto AMD, anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Mada Palapa Utama MAP,
Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah. Panelis debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Bener Meriah 2024. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Siak Kuala, Profesor Dr. Insinyur Abu Bakar Karim, MS. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri Banda Aceh, Dr. Jamhuri, MA. Dosen Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Araniri Banda Aceh dan peneliti senior IKIOS, Dr. Arfiansah, MA. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah. Khairul Ahyar, SE, Ketua KIP Bener Meriah, sekaligus Divisi Keuangan Umum dan Logistik, Jarkasi SPD, anggota Divisi Hukum dan Pengawasan. Hasanah SH, anggota Divisi Teknis Penyelenggara. Syah Putra SIP, anggota Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Ajariato AMD, anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Mada Palapa Utama MAP, Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah. Lebih dari 116.000 masyarakat Bener Meriah berhak memilih di Pilkada 2024. Ayo kenali masing-masing calon bupati dan calon wakil bupati Bener Meriah. Nomor urut 1, Edi Sariman Usman berpasangan dengan Rais Abidin. Nomor urut 2, Tagore Abu Bakar berpasangan dengan Armia IR. Nomor urut 3, Muhammad Amin berpasangan dengan Ridwan Abdul Muthalib. Nomor urut 4, Dailami berpasangan dengan Kamarudin. Ayo gunakan hak pilih Anda 27 November ke TPS. Lebih dari 116.000 masyarakat Bener Meriah berhak memilih. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah. Khairul Ahyar, SE, Ketua KIP Bener Meriah, sekaligus Divisi Keuangan Umum dan Logistik, Jarkasi SPD, anggota Divisi Hukum dan Pengawasan. Hasanah SH, anggota Divisi Teknis Penyelenggara. Syah Putra SIP, anggota Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Ajariato AMD, anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Mada Palapa Utama MAP, Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah. Di depan podium. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin di segmen kedua ini, pendalaman visi dan misi serta program dari masing-masing paslon. Harap diperhatikan untuk aturan ini.
Segmen ini hanya calon bupati yang akan mengambil undian soal dari dalam fishbowl. Setiap bola yang diambil berisi huruf abjad, yang kemudian akan ditujukan ke kamera dan kepada moderator. Setelah itu, bola akan diletakkan di luar fishbowl atau di dalam fishbowl yang masih kosong. Moderator akan membacakan pertanyaan satu kali sesuai abjad yang terpilih. Kemudian setiap paslon akan diberi waktu 60 detik untuk menjawab pertanyaan. Setelah itu paslon lainnya akan menanggapi dengan durasi 60 detik. Kemudian paslon yang pertama menjawab akan merespon kembali dari ketiga paslon lainnya dengan durasi 60 detik. Dapat dipahami Bapak? Terima kasih. Saya persilakan calon bupati nomor urut 2 terlebih dahulu mengambil undian di dalam fishbowl. Baik, silakan ditunjukkan kepada hadirin kamera dan juga moderator. Huruf apa? F. Baik, terima kasih. Saya akan mengambil pertanyaan berupa huruf F. Bapak Ibu masih dalam kondisi tersegel. Saya akan membuka dan juga akan membacakan pertanyaan. Mohon diperhatikan, pertanyaan hanya satu kali. Subtema pelaksanaan syariat Islam dan keistimewaan Aceh. Benar meriah adalah daerah yang sangat terkenal dengan adat istiadat dan budaya yang berbeda dengan daerah lain. Namun saat ini dirasakan mulai memudar. Pertanyaan, jika saudara terpilih menjadi pimpinan Benar Meriah ke depan, apa strategi saudara agar adat istiadat dan budaya Benar Meriah dapat digali kembali dan dipertahankan? Silakan, waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Karena hasil kepakiran dan kekafiran itu adalah sebatas sepeluit babak, maka rakyat Benar Meriah harus disejahterakan, terutama melalui peningkatan produksi kopi dari 700 menjadi 1.500 kilo per hektar, dengan total tambahan per hektar itu menjadi sekitar 40 juta. Karena luas Benar Meriah adalah luas kopi 50.000 hektar, maka pertambahan itu mencapai 2 sampai 3 triliun. Maka apa yang dikatakan Rasul, sejahtera akan memelihara adat budaya dan akan memelihara agama. Kita katakan kefakiran dan kekafiran hanya sebatas kulit bawang. Maka sejahterakan Benar Meriah saat syariat Islam akan berjalan dengan baik, dan kamilah ahlinya dalam meningkatkan produksi kopi. Nomor 2, tutup. Baik. Terima kasih, waktu Anda sudah habis. Terima kasih Bapak. Selanjutnya marilah kita dengarkan tanggapan dari paslon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, mohon timernya. Terkait dengan pertanyaan tadi tentang keistimewaan Aceh yang berbeda dengan provinsi lainnya, lalu Paslon 2 menjawab tadi terkait dengan produktivitas. Baik, di sini Paslon 3 menjawab bahwa terkait dengan penegakan syariat Islam yang ada di Kabupaten Benar Meriah, kita akan berkolaborasi dengan meningkatkan mutu pendidik di pesantren dan infrastruktur yang ada di Benar Meriah yang mampu mandiri secara ekonomi juga bagi pesantren dan menghasilkan lulusan-lulusan yang unggul serta kompetitif sehingga meminimalisir jumlah masyarakat Benar Meriah yang mengirimkan anaknya untuk dididik di luar Kabupaten Benar Meriah. Baik, juga sudah habis. Terima kasih. Baik, kita persilakan paslon nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara.
Terima kasih. Masalah budaya, kemudian adat, kemudian penetapan syariat Islam. Yang perlu sekali, Aceh ini adalah syariah. Tetapi saya melihat contoh seperti Bay, namanya aja syariah, tetapi perilakunya belum syariah. Jadi ini yang nantinya yang perlu kita dudukkan kembali bersama pakar-pakar yang ada di Provinsi Aceh, bahwa syariah yang ada di Aceh hanya namanya saja, perilakunya belum. Kemudian selanjutnya kita akan merumuskan. Baik, waktu Anda sudah habis Bapak, terima kasih. Kita hadirin harap tenang, terima kasih hadirin harap tenang. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan paslon nomor 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Mohon waktunya. Oke. Pertama, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 99 sudah jelas mengatur bagaimana syariat Islam itu dijalankan tegak di tanah Aceh tercinta. Yang kedua, bagi kami paslon nomor 1, utamanya kata Rasulullah SAW, idab binafsi, kembali kepada pemimpinnya dulu. Kalau syariat Islam budaya mau tegak, pemimpinnya dulu yang menjalankan, baru rakyat. Yang kedua, aturan yang sudah dibuat dijalankan oleh seluruh aparat Forkopimda yang ada di kabupaten ini. Yang keempat, tentu kita akan melibatkan para ulama, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh guru, semuanya kita libatkan bersatu untuk menjalankan syariat Islam di tanah tercinta. Terakhir, memberikan kesempatan kepada seluruh putra-putra Benar Meriah, bukan hanya di sini tapi di luar negeri. Sudah habis, terima kasih Bapak. Waktunya hadirin harap tenang, harap tertib, hadirin semuanya harap tenang. Baik, terakhir marilah kita dengarkan tanggapan dari ketiga paslon lainnya, yaitu paslon 2 untuk menanggapi dari ketiga paslon lainnya. Waktu Anda dimulai 60 detik, dimulai saat Anda berbicara. Silakan paslon nomor 2. Apa yang Anda katakan itu semuanya benar sedikit benar. Tetapi syariat Islam itu berdasarkan Quran dan hadis. Hadis itu menyatakan serahkan kepemimpinan itu pada ahlinya. Jadi sejahterakan dulu. Kalau orang susah, tidak makan, tidak bisa melakukan apapun, dia akan jadi kafir, akidahnya bisa berpindah, maka sejahterakan dia. Karena daerah kita adalah daerah kopi. Sejahterakan, berpeganglah kalian kepada Quran dan hadis. Kefakiran dan kekafiran hanya sebatas kulit bawang. Sejahterakan dulu, baru kita dirikan pesantren, baru kita selesaikan yang lain-lain, pendidikan dan lain-lain. Jadi serahkan dulu, sejahterakan dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, saya akan mempersilakan pasangan calon nomor urut 3 mengambil undian di dalam fishbowl. Silakan Bapak mengambil undian yang di segmen kedua. Terima kasih, silakan ditunjukkan kepada hadirin, kamera dan juga moderator. Huruf apa? D. Terima kasih, saya akan mengambil huruf D. Hadirin, masih dalam kondisi tersegel, saya akan membacakan pertanyaannya hanya 1 kali. Baik, subtema memajukan dan menyelesaikan persoalan daerah. Masalah utama pembangunan daerah adalah elit menguasai sebagian besar pemanfaatan pembangunan.
Pertanyaan, jika saudara terpilih sebagai pimpinan Benar Meriah ke depan, apa strategi saudara untuk memastikan pembangunan di Benar Meriah tidak dikuasai manfaatnya oleh para elit? Saya persilakan paslon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Strategi kita adalah pertama, membangun daerah secara berkeadilan dan pemerataan, baik infrastruktur jalan ataupun infrastruktur dalam bentuk bangunan yang menunjang produksi ataupun produktivitas, dan pembangunan infrastruktur untuk menunjang pendapatan asli daerah yang berkelanjutan atau sustainable, termasuk juga pemeliharaan jalan ekonomi dan memperbaiki penghubungan jalan pusat ekonomi dengan akses jalan nasional, termasuk juga pengembangan wisata, religi, sejarah dan olahraga, termasuk juga pembangunan rumah sakit. Jadi persoalan daerah kita bukan hanya terhadap. Baik, Bapak, waktunya sudah habis. Terima kasih. Baik, hadirin harap tenang. Baik, kita persilakan paslon nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Yang pertama yang akan dilakukan insya Allah meningkatkan penghasilan produksi kopi. Kemudian yang kedua, menyiapkan lapangan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, insya Allah kita akan buat bank rakyat Gayo. Bank rakyat Gayo ini untuk mengantisipasi dana mekar yang sekarang merajalela di seluruh Kabupaten Benar Meriah. Kemudian yang keempat, menyediakan ketersediaan pasar. Jadi, kemudian selanjutnya. Baik, waktu Anda sudah habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang, Baik, kami persilakan untuk paslon nomor urut 2 menanggapi. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Untuk menghindari jangan pembangunan dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka pemimpinnya adalah pemimpin yang lahir dari demokrasi yang bersih, pemimpin yang berkompetensi, tidak KKN, tidak korupsi seperti yang lalu-lalu. Kemudian pemimpin yang cerdas, pemimpin yang berpengalaman, pemimpin yang sudah teruji, pemimpin yang tidak takut kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang percaya kepada peradilan Allah, maka dia akan melakukan pembangunan dengan baik sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan, jadi serahkan kepada ahlinya semua. Jadi sebaiknya berbangun, maka jangan pilih pemimpin yang nakal dan korupsi. Terima kasih. Baik, 02 terbukti. Baik, Bapak, waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Hadirin harap tenang. Jadi di dalam kita menjawab itu kita punya landasan hukum, tidak sembarangan menjawab. Jadi kita harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Di situ sudah diatur sistem perencanaan nasional, mulai dari RPJM pusat, kemudian daerah. Ini tidak boleh melenceng dari situ. Nah, seandainya ini ada terjadi hal seperti itu, maka wajib ditanya bupatinya tanggung jawab apa enggak tentang ini. Terima kasih. Terima kasih Bang Rais. Berikutnya saya menambahkan
Kenapa sebagian dikuasai oleh elit? Jadi kita berharap kami dengan Rais ini bisa dilihat nanti ke depan tidak akan pernah bertambah. Kami datang ke Benar Meriah ingin memberi pelayanan untuk masyarakat, ingin memajukan masyarakat, keadilan untuk masyarakat. Baik, kita berikan kesempatan untuk paslon 3 merespon kembali tanggapan dari ketiga paslon lainnya. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi pada jangka pendek, akan tetapi juga memperhatikan lingkungan. Jadi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu juga kita membuat inovasi baru, termasuk pembangunan agro teknopark Kopi Gayo Indonesia, dan membuat pusat inovasi teknologi untuk meningkatkan kualitas produktivitas kopi, penerapan pertanian yang presisi, optimalisasi peran penyuluh pertanian dalam penerapan teknologi tepat guna, meningkatkan hasil pertanian dengan lebih efisien dan berkelanjutan. Pembangunan Gayo Youth and Creative. Di sini kita bisa menciptakan pusat kreativasi dan inovasi bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi daerah yang ada di sini. Termasuk kita akan mengidentifikasi aset-aset daerah yang potensial. Sudah waktunya sudah habis, mohon maaf ada kesalahan teknis Bapak Ibu. Terima kasih, waktunya sudah habis. Terima kasih. Baik, hadirin harap tenang. Hadirin harap tenang, mohon untuk menjaga agar acara debat kita tetap kondusif. Harap tenang. Mohon maaf Bapak Ibu, terkendala teknis. Pakai gong aja. Dari mana nih pakai gong? Offside. Dari mana nih pakai gong? Baik, kita lanjutkan. Bapak hadirin yang berbahagia, harap tenang. Kita lanjutkan. Saya akan mempersilakan calon bupati nomor urut 4 untuk mengambil undian di dalam fishbowl. Silakan Bapak ditunjukkan kepada hadirin, kamera dan juga moderator huruf A. Baik, saya akan ambil huruf A. Hadirin masih dalam keadaan tersegel. Saya akan membacakan pertanyaan hanya satu kali. Subtema meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. BPS tahun 2024 menunjukkan saat ini ada 17 lapangan usaha yang digunakan untuk menghitung produk domestik regional bruto PDRB. Dari 17 lapangan usaha tersebut, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi sebesar 54% lebih. Berdasarkan harga berlaku,
Dan angka ini meningkat terus dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Kontribusi 54% dari lapangan usaha ini didominasi subsektor perkebunan dan tanaman pangan dalam bentuk sektor primer. Pertanyaannya, jika saudara terpilih untuk memimpin Benar Meriah hingga 5 tahun ke depan, apa saja langkah-langkah strategis yang akan saudara tempuh untuk mewujudkan peningkatan kontribusi sektor sekunder dan sektor tersier agar pembangunan lapangan usaha pertanian tidak merusak sumber daya alam? Saya persilakan paslon nomor urut 4 menjawab. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Yang pertama, membuat perkebunan kopi untuk masyarakat yang sudah memiliki kebun kopi, bagaimana meningkatkan produksinya. Yang misalnya pada saat ini hanya menghasilkan 800 kilo, bagaimana nantinya apabila kami dengan Bang Kamarudin insya Allah menjadi bupati, maka peningkatan produksi harus kita lakukan. Dari 800 kilo bisa menjadi paling kurang 1,5 ton per hektarnya. Ini yang kami lakukan. Kemudian selanjutnya kita akan lakukan tanaman tumpang sari di sela-sela kopi yang... Baik, Bapak, waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Kita berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang dikatakan oleh paslon 04 itu adalah hasil akhirnya. Yang dimaksud caranya seperti apa, kan begitu yang dimaksud. Di Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada dasarnya petani kopi atau petani lainnya yang dia mau hanya dua saja. Pertama, produksinya tinggi, yang kedua harganya bagus. Itu sudah mencapai kesejahteraan. Dari itu, kami paslon 01 lebih memprioritaskan kepada rehabilitasi kopi yang ada di Kabupaten Benar Meriah. Sehingga dengan adanya kerjasama yang baik antara stakeholder yang ada di Benar Meriah, pemerintah harus segera turun ke masyarakat membenahi semuanya persoalan-persoalan yang ada di pertanian perkebunan kopi. Dan yang paling utama, PPL itu harus diberdayakan secara maksimal supaya memang ini betul-betul membantu masyarakat. Terima kasih. Baik, waktu Anda sudah habis. Terima kasih, Bapak. Baik, hadirin harap tenang. Kita persilakan untuk paslon nomor urut 2 menanggapi. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Inovasi strategis itu adalah hal-hal baru. Jadi kita tingkatkan produksi dengan teknologi, dengan inovasi. Kita tingkatkan produksi. Kemudian untuk berkelanjutan. Untuk berkelanjutan kita lakukan kolaborasi dengan misalnya dengan sapi dan lain-lain, sehingga tanahnya terjaga, produksinya meningkat, sehingga PDRB kita akan meningkat. Kemudian lingkungan akan terjaga karena saling bersimbiosis antara sapi dan tanaman kopi dan tanaman lainnya. Jadi tidak cukup waktu untuk menguraikannya, walaupun ini adalah keahlian kami. Jadi kami berharap kepada kita semua, kamilah orangnya yang harus melakukan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada waktu 4 detik. Baik, terima kasih hadirin yang berbahagia. Mari juga kita dengarkan kesempatan kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara.
mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas pertanian, hilirisasi dan digitalisasi yang didukung oleh pengembangan pariwisata dari sektor sekundernya, termasuk peternakan dan ekonomi kreatif, dengan menggalakkan intensifikasi pertanian dengan optimalisasi pendampingan penyuluhan pertanian, penyusunan regulasi dan tata kelola pertanian sebagai bentuk perlindungan komoditas, kualitas dan standarisasi kelola pertanian, membangun agroteknopark termasuk pembentukan komite perlindungan dan peningkatan produksi pemeliharaan sektor pertanian, pembangunan kebun percontohan di setiap kecamatan, memastikan ketersediaan pupuk, memberikan penghargaan kepada petani yang berhasil meningkatkan produktivitas. Baik, waktu Anda sudah habis. Terima kasih Bapak. Kita berikan kesempatan kepada paslon nomor 4 untuk merespon kembali tanggapan dari ketiga paslon lainnya. Durasi Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Jangan kita pungkiri bahwa pertanian berbenih itu merupakan salah satu untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Yang jadi persoalan semua kita, terutama pejabat, ketika untuk memperluas pertanian, dia tidak memikirkan dan tidak memperhatikan dengan lingkungan hidup, hanya mereka langsung mengklaim tanah tanpa ada koordinasi dengan baik dengan KPH ataupun pemerintah ataupun BPN. Berizin. Baik, waktunya masih tersisa Bapak. Sedikit lagi saya tambahkan, untuk masyarakat yang terpenting akses sama pemimpin itu terbuka. Ini yang terpenting. Baik Bapak, waktunya sudah habis. Terima kasih. Baik. Hadirin harap tenang. Baik, terima kasih hadirin harap tenang. Selanjutnya saya persilakan calon bupati nomor urut 1 untuk mengambil undian di dalam fishbowl. Harap ditunjukkan kepada hadirin pemirsa dan juga moderator. Huruf apa? B. Baik, saya akan ambil pertanyaan yang masih tersegel dengan huruf B. Saya akan bacakan pertanyaan satu kali, harap didengar. Subtema, memajukan dan menyelesaikan persoalan daerah. Karakteristik perkampungan di Benar Meriah tidak lagi berdasarkan karakter budaya Gayo, namun mengikuti karakter desa nasional. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya dukungan pemerintah kabupaten untuk mengaktifkan lembaga-lembaga adat kampung seperti Kalimauten, Kejurun, Blak, dan lainnya yang secara tradisi berfungsi untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Pertanyaannya, jika saudara terpilih menjadi pimpinan Benar Meriah ke depan, apa strategi saudara untuk mengaktifkan lembaga-lembaga adat tersebut sehingga berkontribusi untuk pembangunan kawasan yang berkarakteristik budaya? Saya persilakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Durasi Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Mohon izin Pak Bupati saya jawab.
Ini memang isu strategis yang bukan hanya sekarang ini muncul Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, untuk menyelesaikan persoalan ini ada keteledoran pemerintah di dalam hal pemerintahan, terutama ini di tugas pokok dan fungsi mukim. Ini yang belum terrealisasi hingga sekarang. Di 2017 yang lalu, sebagai stakeholder camat, kami pernah menyampaikan rancangan kanon ke pemerintah daerah. Namun hingga saat ini itu tidak pernah digubris. Nah, apabila ini tidak dilaksanakan sebaik mungkin, ada regulasi yang khusus tentang tugas pokok dan fungsi mukim. Ini yang sangat penting saya kira. Karena semua stakeholder yang ada yang dijelaskan oleh pertanyaan tadi, ini merupakan tugas pokok, fungsi dan mukim. Kalau kepala mukim ini diberdayakan, dibuat kanunnya, jelas tupoksinya. Terima kasih. Baik, hadirin harap tenang. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Ini disebabkan karena pemimpinnya tidak menguasai sejarah dan adat di wilayah ini dan tidak menguasai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan adat budaya itu berhubungan seperti misalnya ilmu pratawangsa. Maka kejurun itu tahu kapan akan datang hujan, kebiasaannya dan lain-lain. Kemudian sejarah perkembangannya. Selain itu, kejurun itu punya pengetahuan lain, punya sesuatu panca indera keenam yang kadang-kadang kita tidak mempercayainya. Jadi seharusnya pemimpin itu adalah pemimpin yang menguasai adat budaya dan berpengetahuan masalah seperti ilmu pratawangsa. Tatkala kapan menanam dengan kapan, jadi budaya akan terjaga. Pilihlah pemimpin yang mengetahui adat dan budaya dan sejarah setempat. Baik, terima kasih Bapak. Baik, kita berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Hadirin harap tenang. Sudah bisa. Dalam rangka untuk mengelola pemerintahan yang baik, tentunya kami 03 akan mewujudkan kemandirian ekonomi melalui tata kelola anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel. Ini juga akan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, dan para cerdik pandai yang ada di Bener Meriah. Kemudian kami juga akan mengoptimalisasi tata kelola pemerintahan agar mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, termasuk memberdayakan adat dan hal-hal yang terkait dengan gaya. Sudah habis, terima kasih. Baik, hadirin harap tenang. Baik, kita persilakan untuk pasangan calon nomor urut 4 menanggapi. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Insya Allah kami berdua nantinya yang pertama sekali bagaimana menerapkan akhlak kepada pemuda-pemudi kita, kemudian kepada anak-anak kita.
Kita tahu sekarang ini adat budaya kita ini seperti didong. Didong ini sekarang tidak ada lagi mensairkan sejarah-sejarah lama. Di situ kita melihat didong ini ngelagu perang Belanda. Jadi ada satu budaya sekarang di didong ini seolah-olah diadu ataupun pengasutan. Jadi ini nanti yang kita insya Allah kita hapuskan. Kalau didong pun yang betul-betul seni yang harus kita Bapak waktunya sudah habis, terima kasih. Baik hadirin harap tenang. Baik kita berikan kesempatan kepada paslon nomor 1 merespon kembali tanggapan dari ketiga paslon lainnya. Durasi Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Bagi kami, kalau diizinkan oleh seluruh masyarakat Benar Meriah, agar seluruh budaya ini bisa berjalan dengan baik, pertama kita akan siapkan kononnya, regulasinya yang tepat, terarah, tepat. Yang kedua, masalah terbesar di Benar Meriah, kenapa program-program itu tidak berjalan? Karena terlambatnya insentif diberikan kepada ama-ama kita yang ada di lapangan. Kami mendapat informasi dari masyarakat, Ustadz, kalau Ustadz nanti terpilih, tolong kami jangan sampai 5 bulan baru terima gaji. Jangan kami berbulan-bulan terima gaji, sementara kami bagian daripada yang selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Maka untuk seluruh masyarakat Benar Meriah, Allah takdirkan kami duduk, kami sampaikan lewat forum ini, tidak ada lagi gaji terlambat di masa yang akan datang. Baik hadirin yang berbahagia, kita akan segera memasuki sesi selanjutnya. Tetap bersama kami dalam debat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Benar Meriah tahun 2024. Kami akan jeda berikut ini. Dipersilakan Bapak untuk duduk. Hadirin harap tenang. Ini jam berapa dah nikah? Nggak tahu lagi dah jam berapa nih. Nggak ada jam. Kemana kan woy kayak berburu kali? Kami mau ada pertemuan Bang Woy sama calon bupati. Abang ikut kah? Yuk. Pertemuan. Oh, emang kalian udah terdaftar gak sebagai pemilih? Pertemuan. Betul gak? Udah terdaftar gak sebagai pemilih? Oh, kayak mana cara ngeceknya Bang kalau kita udah terdaftar sebagai pemilih? Halo masyarakat Benar Meriah, apakah kamu sudah terdaftar sebagai pemilih? Caranya gampang, cuman menggunakan nomor NIK dan nomor HP kamu di halaman situs cek dpponline.kpu.go.id. Ingat, Rabu 27 November ke TPS. Mau golput? Jangan ya dek ya. Nah, gak tahu deh kan cara ceknya. Udah Bang, udah. Makasih Bang ya. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Benar Meriah. Khairul Ahyar SE, Ketua KIP Benar Meriah, sekaligus Divisi Keuangan Umum dan Logistik, Jarkasi SPD, anggota Divisi Hukum dan Pengawasan. Hasanah SH, anggota Divisi Teknis Penyelenggara. Syah Putra SIP, anggota Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Ajarianto AMD, anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Mada Palapa Utama MAP, Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Benar Meriah.
Panelis debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Bener Meriah 2024. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Siak Kuala, Profesor Dr. Insinyur Abu Bakar Karim, MS. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri Banda Aceh, Dr. Jamhuri, MA. Dosen Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Araniri Banda Aceh dan peneliti senior IKIOS, Dr. Arfiansyah, MA. Board Asia Justice and Rights Indonesia, Insinyur Samsida. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teguh Umar, Jun Asmaul Husna, SAG, MN. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah. Khairul Ahyar, SE, Ketua KIP Bener Meriah, sekaligus Divisi Keuangan Umum dan Logistik, Jarkasi SPD, anggota Divisi Hukum dan Pengawasan. Hasanah SH, anggota Divisi Teknis Penyelenggara. Syah Putra SIP, anggota Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Ajarianto AMD, anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Mada Palapa Utama MAP, Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah. Maka program ini akan kita usulkan ke provinsi dan ke pusat. Bagi kami ingin mengikuti sabda Rasulullah SAW. Umuka, umuka, umuka. Ibumu, ibumu
kekerasan anak, KDRT, pelecehan seksual, dan berbagai kasus-kasus dalam rumah tangga terus meningkat di Bandar Meriah. Oleh karena itu perlu kebijakan dari pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap korban. Anda berbicara. Terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga ada kaitannya yang tadi kami sampaikan dengan anggaran. Meskipun sudah ada lembaga terkait seperti TP2PA yang menangani kekerasan perempuan dan anak, namun menurut kami masih diperlukan peran tokoh ulama dan tokoh masyarakat, juga tokoh ibu-ibu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat betapa bahayanya terhadap hukuman yang diterapkan, betapa beratnya bagi pelanggar asusila termasuk kekerasan kepada perempuan dan anak. Selain itu kita juga akan mengidentifikasi apa penyebabnya. Setelah kita identifikasi siapa yang akan menangani dan siapa yang akan mencarikan solusi terkait hal ini, barulah kita berbicara tentang anggaran. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis. Kita beri aplaus dulu yang meriah untuk keempat pasangan kita, Bapak Ibu. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan calon wakil bupati nomor urut 4 untuk mengambil undian di dalam fishing box. Baik, silakan ditunjukkan kepada hadirin pemirsa, kamera dan juga moderator. Huruf E. Baik. Saya akan ambil pertanyaan yang masih tersegel. Huruf E. Saya akan membacakan pertanyaan hanya satu kali saja, harap didengar. Subtema, pelaksanaan syariat Islam dan keistimewaan Aceh. Setelah 25 tahun berjalan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh yang mencakup salah satunya tentang penerapan syariat Islam. Namun syariat Islam tersebut belum dapat membentuk karakter masyarakat yang Islami. Hal ini terlihat dari masih banyaknya terjadi perjudian, perzinahan, pernikahan usia dini, pencurian, balapan liar, mabuk-mabukan, dan pelanggaran lainnya. Pertanyaannya, jika saudara terpilih sebagai pimpinan Bandar Meriah periode 5 tahun ke depan, apa strategi saudara dalam penegakan syariat Islam secara menyeluruh dan membentuk karakter akhlak masyarakat yang Islami? Saya persilakan untuk paslon nomor urut 4, waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Yang pertama yang harus kita lakukan, peran orang tua terhadap anak-anaknya. Ini yang harus kita lakukan. Kita akan adakan nanti di setiap desa. Ada ulama kita, kemudian ada kantor adat kita, supaya orang-orang tuanya dulu yang kita beri masukan masalah anak-anaknya. Kalau sudah akhlak daripada anak-anak tersebut bagus, insya Allah syariat Islam akan berjalan di bumi Serambi Mekah ini
sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian guru-guru untuk di sekolah perlu untuk meningkatkan. Baik, waktu Anda sudah habis. Terima kasih Bapak. Baik hadirin harapan, kita persilakan untuk paslon nomor 1 menanggapi. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, pertama tentu kita memulai dalam Islam itu, memulai sebuah rumah tangga itu sejak mencari pendamping hidup. Itu sudah harus kita teliti. Yang kedua adalah bagaimana kita ke depan ini sebagai pemerintah menyiapkan lembaga-lembaga pendidikan yang di dalamnya terdapat kurikulum yang mengantarkan anak-anak kita terhadap pembinaan akhlak. Yang ketiga, tentu semua stakeholder yang ada di Benar Meriah ikut serta, ikut hadir di dalam bersama-sama menangani hal-hal yang telah terjadi saat ini. Dan kami lebih fokus dari sini ke depan, anak-anak kita yang sudah ada saat ini terus kita bina, yang sudah ada terus kita berikan penyuluhan, pemahaman, masjid-masjid kita aktifkan, masjid bukan hanya untuk ibadah sholat, tetapi kita siapkan tempat-tempat lain. Terima kasih. Baik, waktu Anda sudah habis. Kita persilakan untuk paslon nomor 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Menerapkan syariat Islam secara kapal harus dimulai sejak dini. Seperti misalnya di Benar Meriah ada guru TPK yang mengajarkan akhlak, mengajarkan anak-anak ngaji, itu harus difasilitasi dan diberikan honor seperti masa kami waktu memimpin Benar Meriah. Kemudian juga ada metode dakwah para ulama dan lain-lain, diberi fasilitas untuk sampai ke desa-desa untuk mengajarkan dakwah Islamnya. Kemudian juga yang kami lihat di Benar Meriah ini, di Gayo ini ada dulu syair, namanya syair, ada tokohnya Tengku Mudekala, dewa syair dan budaya, disampaikanlah syariat Islam, sehingga syariat Islam sampai ke desa-desa dan bisa dilaksanakan secara kapal. Yang katanya belum membentuk karakter pribadi manusia, yang masih banyak menggunakan alkohol